Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'al arwah alaihi wa ikhwanihi nabiyyil mursalin as-sahabati ajma'in tabi'alahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa sayyidina wa mu'minina fid din wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila syekhina rabbi arwahina al-habib Ali bin al-habib Abdul Rahman al-Sagar ila syekhina rabbi arwahina يا أدير بالهدى الخير أيها مع الهدى الحبيب عبد الرحمن السجاد من السجاد وأسرهم وفضائهم وذويهم عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد ريادهم بالجنة ويعيد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أكمل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف
المغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريفا الأصل نودنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب توجهنا وبابك ما رجع من ذاك خائن واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتؤم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الماء المتغير الذي يمكن التطهر به يصح التطهر
at-tatahhuru at-tatahhuriyah at-tatahhuru at-tatahhuru bil ma'i al-mutaghayyiri idza kana taghayyuruhu bi muqtin aw turabin aw tuhlumin aw bi syai'in fi mahallihi aw mamarrihi la budda minhu aw bi syai'in mujawirin al-mujawiru wal mukhalitu al-mujawiru walladhi yumkinu ghasluhu min al-ma'i mithlu ad-duhni wal mukhalitu walladhi la yumkinu ghasluhu min al-ma'i mithlu as-sukkari wal labani. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala man nafa'a bihi barakati ulumih wa bi qurbil darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'ul mutaghayyirul ladzi yumkinu at-tatahhuru bihi. Air mutaghayyir kemarin ya. Air yang berubah. Jadi kalau dibilang air mutaghayyir berarti airnya berubah. Berubah apanya? Sifat-sifat airnya berubah, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya. Maka kalau sudah berubah disebut dengan air al-mutaghayyir. Ingat betul. Tapi dia berubahnya dengan sesuatu yang bersih, yang suci. Kalau yang dengan yang najis maka bukan menjadi al-mutaghayyir, maka menjadi air apa kemarin? Al-najis. Ingat itu. Jadi bedain tuh antara air yang berubah dengan sebab najis, air yang berubah dengan sebab sesuatu yang apa? Yang suci. Kalau yang suci, yang kemarin yang mukhalif itu, maka itu air sudah berubah namanya menjadi air al-mutaghayyir. Tapi kalau dia berubah dengan sesuatu yang najis, maka dia bukan al-mutaghayyir, tapi disebut dengan al-mutanajjis. Nah sekarang ini ada air al-mutaghayyir, airnya udah berubah, tapi masih bisa dipakai buat taharah. Kan kalau kemarin nggak bisa. Kita mandi, kemudian sampo kita ketetesan di bak mandi yang kita pakai airnya buat mandi hadas. Kemudian netes 1, 2, 3. Pas kita lihat ini air ternyata sudah berubah menjadi air apa? Air sampo. Nah, kita kan pakai sampo tuh. Kemudian samponya itu netes. 1 tetes, 2 tetes, sampai kita lihat ternyata air yang di bak mandi yang kita punya sudah berubah menjadi air apa? Air sampo. Maka inilah yang disebut dengan air apa itu? Al-mutaghayyir. Boleh nggak pakai buat mandi hadas? Boleh. Boleh nggak pakai buat wudu? Boleh. Boleh nggak buat cebok? Boleh. Ente kencing, kemudian ente cebok pakai dari air sampo, keangkat nggak tuh hadasnya? Angkat. Kenapa demikian? Ini sudah berubah namanya menjadi air apa tadi? Al-mutaghayyir tuh, begitu. Contoh lagi, ente punya misalnya bunga mawar, kemudian ente punya bak mandi. Ini air, ini bunga mawar, ente apa ya? Apa ya? Cemplungin tuh. Ente beli mawar 1,5 kilo tuh, yang setengahnya buat dimakan, biar lagi yang 1 kilo kan di mana tuh? Nah di air yang isi tadi itu yang ente punya tuh diisiin, biar itu air menjadi air apa itu? Air mawar tuh. Pas ente lihat, nah karena dia udah bercampur dengan air dan dia termasuk mukhalif dan mawar termasuk bagian daripada sesuatu yang suci. Ente lihat, ini udah wangi apa ya? Mawar. Kemudian baunya udah apa? Rasanya udah rasa mawar. Kemudian apa lagi? Baunya bau apa? Kemudian warnanya warna
mawar. Maka ente pastiin ini air sudah berubah, yang tadinya airnya air yang suci mensucikan, maka sudah berubah menjadi apa itu? Air al-mutaghayyir. Kenapa demikian? Karena rasanya, warnanya, baunya sudah berubah dari warna aslinya. Kemudian baunya, kemudian mulai tadi rasanya, kemudian lagi warnanya udah berubah tuh. Nah, air mawar ini nggak bisa dipakai buat apa? Buat cebok nggak bisa, jadi wangi kan. Kalau buat mandi boleh nggak? Mandi biasa boleh nggak itu? Boleh, silakan. Misalnya kita udah kasih air mawar karena Asep pengen kawin, insya Allah. Kawinnya siapa? Dengan kabar begitu tuh isunya tuh dari seseorang. Pokoknya dia kawin sambitin pakai kolor. Bukan ceplokin, sambitin. Insya Allah kalau Asep udah kawin, semua insya Allah ikut tuh. Kan ini malam pintunya gini. Ini malam pintu perhal. Gara-gara ini kita jadi gak kawin. Minta duit pelangkahnya, minta mobil kok. Mobil gede lagi. Kan gue mati. Lain biar Asep cepet-cepet aja. Nikah, dikawin. Mudah-mudahan namanya perawan, mudah-mudahan. Kalau main janda kasih Ariel aja. Mau dia mau joket apa yang perawan? Iya kan? Gila kamu dua-duanya. Gila, maunya mau omeng. Doain biar si Asep kan ya cepat-cepat lagi. Nah itu kalau lagi apa baca watiknya dia, ya Allah biar Asep cepat-cepat kawin. Saya niatin ya Allah dengan watik ada yang saya baca ya. Karena ada anak umur Asep berapa saja? Berapa itu? Artinya umur udah bahaya. Mesti diadu, kalau umur berapa nanti mesti diadu, mesti diadu, bukan kalau diadu. Cari ini, cari lawannya. Kira-kira pas naik Asep, udah deh langsung. Ini bilangin Asep kalau udah nanti ketemu, kemudian udah oke, jangan pakai lama-lama pacaran, jangan pacaran sampai sebelas ya udah. Pokoknya pacaran sebentar, 3-6 bulan udah ada. Udah, jangan ini nggak lama-lama masa udah nikah. Kalau nikah bagian besar. Lamar dulu, udah kelar ada. Aduh nikah, aduh. Nanti pengantin baru pernah jangan kasih tahu nama ya. Kalau tahu enak dari orangnya. Jadi itu yang disebut dengan air apa itu tadi? Iya betul. Jadi air mutaghayyir begitu. Kalau sudah ini air adalah air yang mutaghayyir, maka itu air tidak diperbolehkan dipakai buat apa tadi? Buat suci nggak boleh. Tadi air mawar itu nggak boleh dipakai buat cebok, nggak boleh dipakai buat mandi hadas, nggak boleh dipakai buat wudu. Kenapa demikian? Karena sifat-sifat airnya sudah apa? Sudah berubah, rasanya, warnanya, baunya sudah berubah. Ini bukan lagi air yang suci mensucikan, tapi sudah namanya berubah menjadi air al-mutaghayyir. Air al-mutaghayyir bukan termasuk air mutlak, bukan termasuk air yang suci mensucikan. Dia air suci, tapi tidak apa? Tidak mensucikan. Tuh. Misalnya ente punya keris, pakai air mawar, air 7 kembang loh. Ada kembang mawar, kembang apa lagi tuh? Melati, ada bunga bangke, ada bunga setan. Semua bunga yang taruh di situ. Ente punya keris, kata orang tua nih, sahabat malam mesti apa ya? Mesti dimandiin. Boleh nggak keris? Mandiin keris boleh nggak hukumnya? Mandiin doang sih boleh, nggak masalah. Kan mandi keris boleh. Sama hukumnya dengan itu cuci motor begitu, niatnya begitu.
Kalau seandainya ada orang tua yang nyuruh ente mandiin keris, niatin mandiin, nggak macam-macam. Dibilang setiap malam apa? Jumat Kliwon, bosan banget. Keris sauran. Boleh nggak hukumnya di keris? Boleh, nggak masalah. Keris ente dipakai ke mana? Pakai tunjuk ke ada pesan masuk nanti kalau pengantin baru itu tutup diplastikin. Kalau nanti bini nanya plastikin masih orisinil. Pakai dos Indomie aja gitu. Jangan begitu, tapi nanti kalau kawinnya kan itu plastikin pas kawin bini juga plastikin. Asli bersihin ya. Ada segulnya. Anda mungkin anak dia. Mengain sama dia. Dulu dia benar. Akhirnya udah total. Jadi begitu air mutaghayyir ya. Jadi air mutaghayyir itu seperti itu. Dia tidak boleh kita pakai buat apa tadi? Buat bersuci. Tapi buat selain bersuci silakan diperbolehkan karena dia masuk pada bagian air yang apa tadi? Yang suci tapi tidak apa? Mensucikan. Ngerti ya? Nah sekarang ada air al-mutaghayyir yang kita boleh pakai untuk taharah. Yang pertama, yasihhu tathuru bil ma'il mutaghayyir idza kana taghayyuruhu bi mafsin. Pertama, sah bertoharah dengan air al-mutaghayyir kalau perubahannya dengan diamnya lama itu air. Kita punya bak mandi, kemudian ini bak mandi, airnya udah lama nggak kita main, nggak dipakai. Kalau tempayan air yang buat air kalau nanti seandainya listrik mati kan begitu kan, karena masing-masing punya kan tuh air cadangan tuh, taruh di tempayan, kemudian dia main, tutupin. Karena listrik nggak mati-mati, air terus nyala, ini udah berbulan-bulan. Pas ente buka ternyata baunya udah lain, udah tidak seperti bau yang pertama, udah baunya bau daripada plastik tempayan. Ini bagaimana hukumnya? Sementara baunya sudah berubah, maka ini air disebut dengan air apa namanya? Al-mutaghayyir. Perubahan tadi dengan sebab diamnya lama air di tempayan tadi. Bagaimana hukum ini air? Boleh nggak dipakai buat taharah? Boleh. Kenapa demikian? Karena berubahnya dia dengan sebab diamnya lama di tempayan tersebut. Ngerti ya? Contoh lain, ente punya ember gede, ukurannya ukuran 2 kula tuh. Kemudian ente simpan air di situ, tutupin lama tuh. Karena lama nggak dipakai, kemudian satu waktu listrik mati, kan air mati tuh. Nah ente punya stok air di tempayan itu yang ukurannya sampai 2 kula tadi. Pas ente buka, warnanya udah berubah. Baunya nggak berubah, tapi yang berubah tadi warnanya. Ini warna Ariel nih. Kan Ariel imut, tau imut kita mutlak. Tapi ada peribahasa orang Jakarta, hitam kereta api, biar itu banyak antri. Yang antri banyak yang panggil kakak sekarang ini. Nanti panggil aku jangan alus sekarang, panggilnya kan atau Sayyiduna. Sayyiduna apa itu? Jangan radhiyallahu anhu akan masih hidup kalau dia mampus banget. Jadi air mutaghayyir tadi kalau berubahnya dengan sebab diam yang lama, maka itu air masih kategorinya air yang suci apa? Nanti ya. Nah itu punya air di aqua, tuh ya, air di aqua. Ente kemudian diemin tuh air, kelamaan tuh.
Sehingga ini air pas ente lihat warnanya warna kuning. Coba deh ente punya air di aqua, ente udah buka, kemudian ente nggak minum, simpen tuh. Pas ente lihat kelamaan ini air udah apa? Udah kuning. Misalnya taruh di botol atau di botol aqua, ente lihat airnya udah warnanya apa? Kuning. Kan berarti ini air sudah kategori apa? Al-mutaghayyir. Boleh nggak air mutaghayyir yang seperti ini pakai buat cewek? Boleh. Kenapa demikian? Karena perubahannya dengan sifat dorium yang lama ini air pada botol tadi itu. Ngerti ya? Jadi kalau demikian keadaannya, air al-mutaghayyir tadi hukumnya masih disebut dengan air yang suci, sucikan. Jangan dibuang ke air. Masih boleh dipakai buat cebok, masih boleh dipakai buat wudu, masih boleh dipakai buat mandi hadas. Kenapa demikian? Perubahannya dengan sebab diamnya lama itu air pada botol tadi atau pada tempayan tadi. Ngerti ya? Yang kedua, autorabin atau perubahannya dengan sebab tanah. Ente punya apa itu? Jepang. Karena sekarang musimnya musim musim panas kan asap tuh kering tuh, ya kan? Kering kan mesti diapain tuh? Gali lagi tuh, ditambahin tuh, dalemin lagi 20 meter tuh. Ente gali, panggil tukang pantek tuh, kemudian dipantek, kemudian keluar air. Karena airnya bercampur dengan tanah, pas keluar pertama kali warnanya apa? Coklat, ada yang hitam, kan begitu. Ente lihat, ini pas buka keran nih, ini airnya air coklat nih. Berarti air ini berubah dengan sebab tadi apa tuh? Tanah yang ada pada dasar tanah tadi. Pas digojlok, dipantai, keluar airnya. Ente buka keran, warnanya warna coklat atau warna apa tadi? Warna hitam. Ini bagaimana hukumnya? Ini air sudah dibilang air al-mutaghayyir, tapi perubahannya dengan sebab tadi apa? Tanah. Bagaimana hukumnya? Ini air hukumnya masih disebut sebagai air yang suci. Boleh nggak dipakai mandi hadas? Boleh, silahkan. Sekalipun tadi warnanya warna apa? Warna coklat. Itu nggak masalah. Ngerti ya? Jadi kalau perubahannya dengan sebab diam yang lama, air yang berubah tadi masih disebut dengan air tahir mutahhir. Atau di perubahannya dengan sebab tadi apa? Tanah digojlok, kemudian pas buka keran warna coklat. Ini air pun sama, maka disebut dengan air yang suci, mensucikan. Autorudin. Atau yang ketiga, dengan sebab lumut. Ente punya bak mandi, ente keramikin. Udah hampir setengah abad nggak diapain? Nggak disikat, nggak dikuras tuh. Kan kita kan kalau orang-orang yang rajin gitu kan, muka-mukanya bukan nguras kayaknya. Kita kan punya kamar mandi jarang diapain? Jarang dikuras, jarang disikat tuh. Kita lihat, pas kita lihat kok banyak hijau-hijaunya. Ada apa itu? Ada lumut. Pas kita lihat warna airnya warna hijau. Kita lihat baunya bau apa itu? Bau lumut. Kemudian dia punya warnanya warna hijau. Kan berarti air itu sudah apa tadi? Berubah. Tapi perubahan dengan seperti apa? Lumut. Boleh nggak dipakai buat bersuci? Boleh. Kenapa demikian? Perubahannya dengan sebab tadi apa? Dengan sebab lumut. Jadi jangan diapain? Jangan dibuang. Jangan tuh. Masih boleh dipakai buat cebok. Masih boleh dipakai buat wudu. Masih boleh dipakai buat mandi hadas. Ngerti ya? Jadi air yang berubah tadi yang pertama dengan sebab diam yang lama, yang kedua dengan sebab tanah, yang ketiga dengan sebab lumut, itu air masih kategorinya air yang suci, mensucikan. Yang ketiga tuh ya. Yang keempat, au bisyai'in fi mahallihi, atau berubah dengan sesuatu pada tempat air. Ente punya toron. Kan toron harusnya per 3 bulan diapain? Dikuras, dibersihin. Karena kita termasuk orang-orang yang memang sibuk dengan urusan belajar. Kita sibuk kerja, sibuk dagang segala macam. Pada akhirnya apa? Toron di rumah kita nggak sempat diapain? Dibersihin. Kan toron kan
kalau udah kelamaan hitam tuh semua, lumut, akhirnya lumutnya kerap. Warnanya apa? Hitam. Pas ente buka keran, ternyata ini airnya warnanya apa? Warna hitam. Ini bagaimana hukum airnya? Airnya disebut dengan air yang berubah, tapi dengan sesuatu yang ada pada tempat air. Bagaimana hukumin air? Ini air hukumnya masih kategorinya apa? Air yang suci, mensucikan. Bolehkah dipakai buat wudu? Boleh. Bolehkah dipakai mandi hadas? Boleh. Kenapa demikian? Airnya ini air yang berubah dengan sebab sesuatu pada tempat air. Ngerti ya? Jadi pas ente buka keran, warnanya warna hitam. Dia lagi pengen wudu, terusin jangan wudunya. Terusin. Kenapa demikian? Ini air masih kategorinya air apa? Suci, mensucikan. Ini nggak bicara geli ya, bicaranya apa? Boleh nggak, sah nggak? Kalau geli jangan dipakai. Misalnya ada yang geli gitu dengan warna hitam, pasti buka digeli itu, jangan dipakai. Pindahnya ke masalah sini, ambil satu baskom di sini. Jangan pakai air musola aja nggak boleh ya. Ini air musola kalau seandainya ada di tanah musola atau wakaf musola, ente pakai keperluannya buat keperluan ibadah di sini. Jadi nggak boleh buat cuci motor. Ente nggak boleh pakai buat apa lagi? Misalnya buat mandi biasa gitu. Bukan keperluan apa? Bukan keperluan musola, bukan untuk wudu, bukan untuk bersihin musola, bukan buat misalnya ente ngupel musola. Artinya tidak ada kaitan dengan musola. Itu air tidak diperbolehkan dipakai untuk tidak diperbolehkan tuh. Nggak boleh pakai itu. Misalnya ente punya keran mati di rumah, kemudian ente perlu air, boleh ngambil? Boleh, tapi dihitung. Nanti kalau keran itu udah nyala, balikin tuh ke pengurus, bilangin, ini air tuh pakai 1 ampere tuh, aneh balikin tuh, gitu caranya tuh. Kenapa demikian? Itu adalah air apa tuh? Air musola. Hukum daripada wakaf, kecuali bukan wakaf, kecuali bukan apa? Bukan wakaf, memang milik umum ini. Jadi airnya dipakai di tanah umum, kemudian diperuntukkan untuk masyarakat sekitar. Apakah diperbolehkan dipakai buat misalnya mandi biasa, buat cebok, kemudian buat kencing, buat apa lagi? Buat cuci, boleh nggak dipakai? Silakan, diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada di tanah musola, kemudian dia diwakafkan oleh seorang yang memang mewakafkan mesin air tadi, maka itu air hukumnya setetes haram, tidak diperbolehkan untuk diambil. Ente itu boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi giliran untuk yang selain itu, bukan buat bersihin musola, bukan buat kopi musola, gimana hukumnya? Tidak diperbolehkan untuk dipakai atau dipergunakan. Nanti jangan pakai ya, kecuali buat apa tadi? Buat wudu. Jadi itu yang disebut tadi air apa? Air yang berubah dengan tadi sesuatu pada tempat air. Airnya hukumnya masih air apa tadi? Air suci, mensucikan. Kalau nggak disampaikan orang pada nggak tahu. Ini udah disampaikan itu. Jadi air yang ada pada tanah musola, masjid, apalagi masjid. Kemudian ini merupakan tanah wakaf. Kemudian airnya, mesin airnya diwakafkan oleh seseorang, maka tadi hukumnya adalah hukum wakaf. Gimana hukum wakaf? Wakaf semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kalau ada yang nggak mau dengar? Silakan. Anda berurusan dengan siapa? Allah. Bukan dengan DKM, bukan dengan pengurus. Pengurus hanya menyampaikan saja, menghimbau saja, tidak melarang, tidak. Pengurus tidak melarang, tapi apa? Menyampaikan, menghimbau, tolong jangan dipakai. Ini air masjid, ini adalah air masjid, nggak boleh dipakai. Ini air musola, nggak boleh dipakai. Kami hanya menghimbau saja, mengingatkan saja bahwa ini air musola, ini air masjid, diperuntukkan hanya dipakai untuk wudu atau keperluan yang berkaitan dengan apa? Masjid dengan musola. Silakan diperbolehkan dipakai. Tapi selain itu, maka hukumnya bagaimana? Tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ente yang ngaji, ente boleh tahu, jangan ikut-ikut aja. Nggak boleh nih. Anda boleh pakai wudu doang. Ini kita pengen apa? Misalnya, pengen cuci motor, kita ambil dari air masjid, boleh nggak?
Izin dulu sama pengurus. Kalau emang ente nggak punya air di rumah, izin dulu. Maaf nih Pak Haji, atau maaf nih Pak Ustaz, atau maaf nih Abang, saya minjem airnya buat cuci apa? Cuci motor. Oh silahkan, adek adik misalnya silahkan pakai. Kakak lupa silahkan pakai tuh, dipakai tuh. Nah kemudian nanti dia udah punya air, balikin nggak? Balikin ke pengurus, itu hukumnya wajib. Nanti jangan begitu ya, jangan pakai sekali-kali air masjid, air apa? Air musola. Misalnya ada yang ngerti, ada yang kekeh dengan pendapat pribadi, bukan dengan pendapat agama. Gimana? Jangan dilarang. Kita sudah apa? Sudah menghimbau, sudah menyampaikan, mengingatkan. Urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih berat hadapan siapa? Hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu jangan marah. Misalnya ada orang yang masih pakai juga, antepin aja. Urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang buat siapa? Hukum agama yang buat siapa? Allah. Bukan di pengurus, bukan di guru agama, bukan. Yang bikin siapa? Allah semua. Hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah. Yang bikin siapa semua itu? Allah. Guru agama cuma nyampaikan doang, menghimbau doang. Juga sama, pengurus hanya ada menyampaikan, menghimbau. Nggak diterima urusan kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih mengerikan, lebih sangat menakutkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti jelas ya? Jadi itu sesuatu yang disebut dengan air yang sudah berubah tapi bisa masih dipakai buat apa tadi? Baik bersuci atau tohar. Tadi yang pertama perubahannya dengan sebab diam yang lama, yang kedua dengan sebab tanah, yang ketiga dengan sebab lumut, yang keempat dengan sebab sesuatu pada tempat air. Yang kelima, al-mamarri, atau dengan sesuatu yang ada pada tempat lewatnya air. Labud daminu, yang air pasti lewat pada tempat itu. Ente punya toren kan pakai pipa, pakai pipa kan? Tapi toren ente bukan pada musola ya. Toren ente bukan pada musola. Jadi toren kita itu kita sobat. Emang toren kita bukan toren sahabat. Toren musola haram nggak boleh. Masa nyodok toren musola? Gila aja. Nggak boleh. Jadi kalau toren kita nih kan pakai apa itu? Pakai selang, pakai pipa tuh. Nah, pipa yang kecil, bukan yang gede, bukan yang kecil tuh kita pakein. Karena kita orang yang tadi sibuk dengan urusan tadi, kita udah banyak kesibukan, kita belajar, kita dagang, kita usaha. Kan ada orang yang usahanya misalnya jual beli baju kayak Amai gitu, ada yang usahanya tidur. Kan orang itu macam-macam kan, ya usaha juga tidur usaha. Ada orang yang memang rajin, nggak bisa bersihin apa tadi itu? Pipanya, torennya nggak dibersihin, pipa juga nggak diapain? Nggak dibersihin, emang tuh orang rajin. Pas dibuka airnya dipakai mandi hadas, warnanya apa? Hitam. Ini bagaimana hukum airnya? Airnya sudah berubah dengan tadi apa? Sesuatu pada tempat yang lewatnya air. Tapi airnya bagaimana hukumnya? Airnya tetapnya disebut dengan air suci, disucikan. Boleh nggak dipakai buat mandi hadas? Boleh. Boleh nggak dipakai buat wudu? Boleh, silahkan. Kenapa demikian? Perubahannya dengan sesuatu yang ada pada tempat air yang air mesti melewatinya. Maka hukum air adalah air yang suci, mensucikan. Ngerti ya? Jadi tadi pertama perubahan dengan sebab lama di air, diam lama di air. Yang kedua dengan sebab tanah, yang ketiga dengan sebab lumut, yang keempat dengan sebab sesuatu pada tempat air, yang kelima sesuatu pada tempat lewatnya air, yang air lewat mesti padanya. Yang terakhir yang keenam, au bisyai'in mujawirin, atau dengan sesuatu yang apa? Mujawir. Ada mujawir, ada mukhalid. Ingat lagi tuh, ada mukhalid, ada mujawir. Mukhalid sesuatu yang apabila bercampur dengan air maka tidak dapat dipisahkan. Ingat itu, mukhalid kalau nyampur dengan air maka tidak apa? Tidak dapat dipisahkan. Kalau mujawir bila bercampur dengan air masih bisa diapakan? Dipisahkan. Itu ingatin ya. Beda antara tadi kalimat tadi apa? Mukhalid dengan mujawir. Ingatin ya. Kalau mukhalid
dia itu tidak bisa diapakan tadi, dipisahkan daripada air. Kalau mujawir masih bisa diapakan, bisa. Nah ini ada air yang berubah dengan sesuatu yang mujawir. Contohnya apa? Minyak. Air yang kita punya kejatuhan apa? Minyak. Kita lihat berubah nggak tuh air itu? Berubah tuh. Warnanya udah berubah dengan apa tuh? Udah ada minyak-minyaknya. Tapi kan minyaknya bisa diapain? Dipisahin. Ini bagaimana hukum ini air? Airnya tetap disebut dengan air apa? Suci, mensucikan. Boleh kan dipakai buat toharoh? Boleh. Kenapa demikian? Perubahannya dengan sesuatu yang sifatnya tadi apa? Mujawi. Ngerti ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك